Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Larut malam, Sekte Heng Yue yang berkabut jatuh ke dalam ketenangan. Di puncak-puncak giok, hanya Ye Chen yang tersisa, masih duduk di sana seperti patung batu, tidak bergerak, dan membiarkan angin sepoi-sepoi mengangkat rambut panjangnya yang seperti salju, dan menamparkan wajahnya terus-menerus. Tiba-tiba, Ye Chen bangkit, melangkah keluar dan menghilang di puncak giok. Akhirnya, jatuh di puncak gunung jauh di Sekte Heng Yue. Di tempat ini ada Xing Yue yang menunggu Xing Chen dalam keadaan tidur. Itu adalah tempat tidur batu giok es, dengan Xing Chen tergeletak di atasnya, masih tertidur, seperti patung es, tidak bergerak. Xing Yue berkata, dia telah tidur selama 3 tahun. Ye Chen tidak menjawab. Ye Chen sedikit melangkah maju dan menunjuk ke alis Xing Chen. Jejak sumber tubuh suci kuno mengalir pada Xing Chen. Setelah memeriksa jiwa dari Xing Chen tidak terluka, tetapi dalam keadaan tidur, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Situasi ini membuat Ye Chen sedikit bingung kenapa Xing Chen bisa tertidur dan tidak tahu alasannya. Xing Chen, cepat bangun. Suara Ye Chen, terus-menerus terngiang di benak Xing Chen, untuk memanggil Xing Chen agar terbangun dalam tidurnya. Tentu saja, untuk panggilan Ye Chen, Xing Chen tidak menanggapi sama sekali dan masih dalam keadaan tidur. Ye Chen menarik telapak tangannya dari alis Xing Chen, menjadi muram, bertanya-tanya mengapa Xing Chen bisa tertidur begitu aneh. Sepertinya masalahnya bukan padaku. Ye Chen mengerang, aku telah pulih, tetapi dia Xing Chen masih tertidur, atau kesadarannya telah jatuh ke dalam suasana hati yang luar biasa. Jadi, apa yang harus dilakukan? Xing Yue memandang Ye Chen dengan ekspresi harapan. Apa melihat kakek naga di mana? Tanya Ye Chen. Aku telah melihatnya dan tidak menemukan penyebabnya dia tertidur. Suara itu datang dari luar. Kakek naga muncul di depan tempat tidur batu giok es seperti hantu. Kakek naga berkata pada Xing Yue, gadis kecil, keluar dulu. Kakek naga melambaikan tangannya dengan lembut. Mendengar bahwa Xing Yue ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak membantah perkataan kakek naga dan perlahan-lahan mundur dan keluar dari tempat itu. Setelah Xing Yue pergi, kakek naga memandangi tubuh Xing Chen dan mengambil napas dalam-dalam. Tidak dapat disangkal bahwa dia memang tertidur karenamu, tetapi seperti yang kamu katakan, dia belum bangun, bukan? Kamu sebagai tubuh utama pasti sangat bingung bukan apa yang terjadi pada Xing Chen. Ye Chen berkata, tapi apa ada cara untuk membangunkannya? Ye Chen memandang kakek naga. Aku masih mencari tahu. Kakek naga berbisik, tapi akar masalahnya masih membutuhkan bantuanmu, karena kamu adalah tubuh utamanya. Ye Chen berkata, aku sudah siap untuk ini. Jadi, sekarang bicarakan sesuatu apa yang terjadi padamu sebelumnya. Kakek naga menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Bagaimana caranya kamu bisa keluar hidup-hidup dari tempat laut terlarang, dengan mengorbankan mata roda abadi? Bisa dibilang begitu. Ye Chen berkata dengan ringan, masih menyembunyikan kebenaran dari kakek naga kenapa membuang mata roda abadi. Kakek naga berkata, lalu kenapa kamu menjadi berlumpur, seperti orang berjalan yang mati? Ye Chen berkata, aku tidak begitu jelas tentang apa yang menimpaku dalam keadaan berjalan seperti orang mati. Ye Chen tidak menyembunyikan ini, aku hanya merasa bahwa kesadaran terus-menerus mengembara dalam ilusi dan kenyataan, membuat pikiran dan ingatanku kabur. Apa? Ilusi dan kenyataan.
Mata kakek naga membeku sesaat, dan mata naga itu bersinar dengan cahaya yang tidak pasti. Kakek naga berkata, "Bagaimana dengan api abadi dan guntur langitmu?" Setelah 3 atau 5 detik, kakek naga menatap Ye Chen dengan ekspresi yang dalam. Ye Chen berkata, "Api abadi dan petir langit berubah menjadi tubuh Tao, tetapi mereka semua dipenggal, dan keempat tubuh Taoku mati di tangan yang sama, wadah besi kekacauan, yang juga menderita kerusakan berat dan roh instrumen tertidur. Siapa yang melakukannya?" Kakek naga sedikit mengernyit. "Entahlah." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ya, di sini semua yang menghabisi 4 tubuh Tao Ye Chen adalah Chu Xuan yang dikendalikan oleh pedang Wuxian. Kakek naga berkata, "Apa, kenapa kamu tidak tahu siapa orang yang menghabisi tubuh Taomu?" Kakek naga mengangkat alisnya. "Sejauh yang aku tahu, ingatan tubuh Tao dan dirimu dapat langsung terhubung. Jadi siapa yang menghabisi tubuh Taomu kenapa bisa tidak tahu?" Ye Chen berkata, "Keempat tubuh Taoku mati dalam sekejap, aku tidak tahu kenapa ada semacam halangan yang misterius sengaja menghilangkan jejak." Mendengar penjelasan Ye Chen, wajah kakek naga menjadi sedikit tidak normal. Bahkan jika raja-raja dari generasi ke generasi menghabisi tubuh Taomu, sulit untuk membunuh mereka secara instan. Apakah itu Raja Dewa Xuanzang? Bukan dia, kata Ye Chen. Wu Fan putra dari Kaisar Timur, pernah berkata bahwa orang yang menebas keempat tubuh Taoku adalah seorang wanita berambut putih yang memegang pedang sihir berwarna-warni di tangannya, yang merupakan kultivator lebih kuat dari para raja. Aku mendengar ini sedikit. Kakek naga menyentuh dagunya. Ren Huang masih memeriksa wanita itu, tetapi identitas dan asalnya belum ditentukan sejauh ini masih belum diketahui. Adapun pedang ajaib berwarna-warni, menurutku, itu telah melampaui tahap Heavenly Immortal. Itu benar. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan wadah besi kekacauan, menunjuk ke banyak bekas pedang di atasnya. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh pedang itu. Bagaimana mungkin? Mata kakek naga menyipit tajam. Wadah besi kekacauanmu ini terbuat dari besi surgawi. Pedang hebat pun tidak bisa menyakitinya sama sekali. Apakah itu pedang tingkat kaisar? Tanpa sadar, kakek naga maju selangkah, membelai bekas tebasan pedang pada wadah besi kekacauan dengan tangannya. Sampai sekarang, bekas pedang masih bersinar dengan cahaya warna-warni, yang sangat aneh dan misterius. Pedang ajaib berwarna-warni. Kakek naga bergumam, dan ada cahaya tajam berkedip di mata naga itu, bukankah itu pedang Yanxian? Apa, pedang Yanxian? Ye Chen sedikit mengernyit, ragu-ragu menatap kakek naga. Apakah itu juga pedang tingkat kaisar seperti pedang Xuan Yuan? Kakek naga berkata, itu bukan tingkat kaisar, tapi bahkan lebih dari tingkat kaisar. Kakek naga menarik napas dalam-dalam. Itu adalah pedang sihir misterius. Itu sudah ada di era kuno. Tidak ada yang tahu asalnya. Alasan mengapa pedang itu bahkan lebih dari tingkat kaisar adalah ketika para dewa dan iblis bertempur, pedang itu bahkan bisa memotong kultivator di tingkat kaisar. Ini, mata Ye Chen penuh dengan keterkejutan, dan tingkat kaisar yang perkasa bisa dipotong oleh pedang ini, dunia ini benar-benar luar biasa. Jika itu adalah pedang ilahi, itu akan sangat menarik. Ye Chen berkata, yang tidak bisa aku pahami adalah mengapa wanita itu menghabisi keempat tubuh Taoku. Mata Ye Chen penuh dengan keraguan. Sampai sekarang, Ye Chen masih bingung. Kakek naga berkata, apa kamu sekarang masih bisa menghasilkan tubuh Tao lagi? Kakek naga memandang Ye Chen dan bertanya.
Ye Chen menjawab, tidak bisa, tubuh Taoku tidak bisa keluar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ada hal seperti itu. Kakek naga mengerutkan kening lagi. Ketiga Tao itu dipenggal, Taoku rusak, dan kekuatan magis tersegel. Pada saat itu, aku dalam keadaan kacau bahkan hilang ingatan, dan aku hanya bisa mengandalkan suara harpa Liu Ruyan untuk tetap jernih. Tanpa daya, aku mengirim Li Xiao untuk memberi pesan tentang keberadaanku. Sayang sekali kita terlambat. Kakek naga menghela nafas. Tapi berkat ini kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan tahu kembali ke kesempurnaan. Ini adalah berkah yang disebabkan oleh kemalangan. Jalan kekacauan lebih dalam. Mendengar kata-kata ini, kesedihan melintas di mata Ye Chen. Melengkapi situasi dengan kasih sayang, Tao kembali ke kepuasan penuh, tetapi itu dibayar dengan kematian Liu Ruyan. Kakek naga berkata, ini adalah siklus sebab dan akibat. Kemanapun dia pergi, tidak peduli menjadi apa dia tidak peduli seberapa kuat, itu tidak bisa lagi ditinggalkan karena sudah menjadi takdir. Kamu tidak ingin tahu, kekuatan apa yang kamu alami bisa menghabisi jutaan kultivator dengan mudah. Melihat Ye Chen melamun, kakek naga buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Aku hendak bertanya kekuatan apa itu dalam diriku. Ye Chen menarik kembali pikirannya, menatap kakek naga tanpa menyipitkan mata. Kekuatan macam apa itu? Itu batas darah. Kakek naga berkata perlahan, ini adalah keadaan di mana pembuluh darah sangat dekat dengan sublimasi. Ini adalah keadaan pembuluh darah tertinggi. Setelah dibuka, kekuatan memuncak setara dengan tahap Heavenly Immortal. Apa? Darah melampaui batas. Ye Chen bergumam, tapi namanya aneh. Kakek naga berkata, hal yang mengejutkanku adalah bahwa kamu, yang hanya memiliki tubuh suci kuno yang tidak lengkap, tetapi telah membuka batas warisan darah tubuh suci kuno. Ini adalah kejadian yang tidak pernah ada sejak awal langit dan bumi. Tapi aku tidak bisa menghidupkan keadaan lagi itu setelah pertempuran itu. Ye Chen memandang kakek naga dengan ragu. Kakek naga berkata, inilah sebabnya. Darah yang mengikuti batas itu misterius, dan bisa menggunakan untuk pertama kalinya tidak berarti bisa menggunakan untuk kedua kalinya. Kakek naga menjelaskan, ini tergantung pada kesempatan, tetapi begitu dihidupkan, itu adalah keberadaan hegemoni yang tak tertandingi. Bukankah itu jenis darah apapun, adalah mungkin untuk membuka batas relay darah? Ye Chen dengan rendah hati meminta nasihat, karena Hong Chen yang kuat juga bisa menggunakan keadaan batas darah. Segala jenis darah dapat membuka batas relay darah. Kakek naga berkata lagi, ini juga termasuk darah biasa, tentu saja, darah biasa jauh lebih sulit untuk membuka batas relay darah daripada darah khusus seperti tubuh suci kunomu, darah yang berbeda. Batas suksesi darah secara alami berbeda dalam kekuatan. Di era kuno, ada banyak orang yang membuka batas suksesi darah. Itu adalah era kekacauan. Segala jenis darah di era itu pasti telah diturunkan hingga hari ini itu fakta. Jika para kaisar telah membuka batas suksesi darah, dapatkah dia menghabisi kaisar lain? Ye Chen memandang kakek naga dengan rasa ingin tahu. Kakek naga berkata, itu tergantung pada siapa yang membuka batas suksesi darah. Jika kaisar terkuat membuka batas suksesi darah, maka 80% dapat menghabisi kaisar lain. Jika orang lain, maka tidak bisa. Kaisar adalah keberadaan hebat, yang jauh dari sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun tubuh kuno dapat menyaingi kaisar, ia mungkin tidak dapat mengalahkan kaisar,
Jika kamu benar-benar berdiri di puncak kekuatan itu, kamu akan benar-benar memahami teror kaisar. Tunggu sampai aku menerobos tahap Heavenly Immortal. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Kakek naga berkata, ketika ingin menerobos ke tahap Heavenly Immortal, pernahkah kamu melihat gerbang surgawi? Ya, aku melihatnya. Ye Chen mengangguk sedikit. Kamu melihat berapa gerbang untuk menerobos tahap Heavenly Immortal? Kakek naga menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ye Chen menjawab, aku melihat 2 gerbang. Kakek naga menjelaskan, puncak tahap Heavenly Immortal setengah langkah biasa hanya bisa melihat 1 gerbang, yaitu, mereka hanya perlu menyeberangi gerbang itu untuk menerobos ke tahap Heavenly Immortal. Kata kakek naga, masih menatap Ye dengan penuh minat. Ye Chen, kamu tahu, mengapa kamu harus menyeberangi 2 gerbang untuk menerobos ke tahap Heavenly Immortal? Ye Chen berkata, inilah yang ingin aku tanyakan. Ye Chen menatap kakek naga dengan ragu. Kakek naga menjawab, itu karena kamu adalah pemilik tubuh kuno yang sunyi. Kakek naga menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Tubuh kuno yang sunyi adalah satu-satunya garis darah yang dapat menyaingi kaisar di antara banyak garis darah, dan secara alami akan berbeda dari garis darah lainnya. Sama seperti tingkat kaisar setengah langkah menerobos ke tingkat kaisar, dari puncak kaisar setengah langkah ke tingkat kaisar, tubuh suci kuno harus melewati 2 gerbang untuk menerobos. Oh begitu. Ye Chen tampaknya memiliki pencerahan instan. Kakek naga menyeka keringatnya dan melemparkan labu di belakangnya sesuka hati, lalu melangkah ke pintu kamar dan siap untuk pergi. Kakek naga, apa itu iblis dan kejahatan 7 iblis? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Mendengar kalimat itu, kakek naga tiba-tiba berbalik. Mata naga itu meledakkan yang mempesona itu, menatap Ye Chen, di mana kamu mendengar kalimat itu? Ye Chen berkata, ketika langit dan iblis bergegas ke 7 kejahatan, inilah saatnya bagi kultivator untuk melawan langit. Ye Chen mengatakan yang sebenarnya, ketika aku tertidur, ini adalah kalimatnya yang aku ucapkan, bergema di benakku, seperti kutukan. Apa, saat kamu tidur, kalimat itu terucap. Kakek naga mengerutkan kening. Kakek naga berkata, 3 tahun kekacauan. Mengaktifkan darah mengikuti batas sudah merupakan gejala melawan langit, anak ini masih bisa memimpikannya ketika langit dan iblis bergegas ke 7 kejahatan, apakah ini ramalan akan terjadi di masa depan? Kakek naga bergumam pada dirinya sendiri, awalnya kakek naga akan pergi, karena Ye Chen mengucapkan kalimat itu dan duduk kembali dengan penuh minat. Kakek belum menjawab pertanyaanku. Ye Chen diam-diam menatap kakek naga, apa maksud dari kalimat ketika langit dan iblis bergegas ke 7 kejahatan? Itu sebuah visi. Kakek naga berkata dengan santai, 7 iblis, visi keganasan besar, pertanda bencana, semua langit dan dunia akan jatuh ke era gelap. Mendengar ini, Ye Chen sangat muram, dan Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa kalimat yang terdengar diucapkan saat tertidur benar-benar ada. Ye Chen bingung, entah bagaimana Ye Chen mendengar kalimat ini, dan lagi, setiap kali Ye Chen dalam keadaan tidur, itu seperti mimpi buruk, menjeratnya setiap malam, membuatnya merasa panik yang tak bisa dijelaskan. Kakek naga berkata, kamu mengatakan sebelumnya, bahwa kamu bingung, karena jalinan ilusi dan kenyataan, kan? Kakek naga menatap Ye Chen dengan mata yang dalam. Menatap Ye Chen dengan mata